Kita ingin mengumumkan bahwa 6 lembaga HAM membentuk tim independen untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. Tim ini bukan hanya sekedar dalam konteks pencarian fakta-fakta, tetapi juga kita mengedepankan juga tentang kondisi korban. Ya, ini menjadi kebanggaan kita. TNI AU. Ini pesawatnya. Kericuhan yang terjadi seiring dengan berjalannya aksi demonstrasi besar-besaran pada penghujung bulan Agustus hingga awal bulan September 2025 silam memang meninggalkan kisah pilu yang membekas bagi jutaan masyarakat Indonesia. Mulai dari korban jiwa yang harus kehilangan nyawa, rumah kediaman beberapa wakil rakyat yang tidak lagi sama, hingga sederet fasilitas umum yang habis dilahap bara api. Menyaksikan potensi banyaknya ketidakadilan, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia akhirnya mengambil langkah tegas. Ya, dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 12 September 2025 kemarin, Anies Hidayah selaku Ketua Komnas HAM mengumumkan kerjasama dengan 5 lembaga lain dalam membentuk tim pencari fakta dengan nama Tim Independen Lembaga Nasional HAM. Untuk itu sore ini kita ingin mengumumkan bahwa 6 lembaga HAM membentuk tim independen untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. 6 lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sepakat untuk membentuk tim independen LNHAM untuk pencarian fakta dalam merespon peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Pembentukan ini adalah bagian dari upaya dan komitmen kita bersama agar nantinya 6 lembaga HAM dengan kewenangan yang berbeda dan juga concern isu terutama terkait dengan kelompok rentan yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan satu fakta-fakta dan juga laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing, di mana ke-6 lembaga ini selama lebih dari sepekan juga sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing, baik itu turun ke lapangan maupun berkoordinasi dengan para pihak. Dibentuknya tim pencari fakta di balik peristiwa kericuhan dalam aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah, Komnas HAM telah resmi menggandeng Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Disabilitas. Lantas seperti apakah penjelasan para perwakilan lembaga-lembaga tersebut terhadap ruang lingkup kerja dan wewenang Tim Independen Lembaga Nasional HAM? Tim Independen Lembaga Nasional HAM atau LNHAM untuk pencarian fakta ini dibentuk untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Landasan kerja tim ini didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan yang melekat pada masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, yakni
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk Komnas HAM, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 untuk Komnas Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk LPSK, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk Ombudsman RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk KPAI, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk Komisi Nasional Disabilitas KMD. Tim independen ini berpedoman pada Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan dan perlindungan hukum, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, hak atas perlindungan diri dan rasa aman, serta pedoman instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi maupun menjadi standar global, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR 1966, Konvensi Menentang Penyiksaan atau CAT 1984, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau SIDO tahun 1979, dan General Recommendation Nomor 30 dan 35, Konvensi Hak Anak atau CRC tahun 89, serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD tahun 2006. Adapun ruang lingkup kerja tim independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa dan keluarganya, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum. Kami berharap tentu pembentukan tim ini nantinya bisa mengungkap seluruh peristiwa yang terjadi sepanjang unjuk rasa dan kerusuhan terjadi, sehingga dugaan-dugaan adanya pelanggaran HAM dan dorongan adanya penegakan hukum, kebenaran, keadilan bisa diterima oleh para korban. Sementara itu, dibentukannya tim independen Lembaga Nasional HAM bukanlah sekedar untuk mencari fakta di balik kejadian perkara saja. Pasalnya, dalam konferensi pers yang digelar kemarin, para anggota juga menegaskan kalau salah satu tujuan utama dibentuknya tim independen LNHAM adalah untuk memberikan penanganan yang terbaik bagi para korban yang harus merasakan dampak buruk dari terjadinya peristiwa nahas kemarin. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tim ini bukan hanya sekedar dalam konteks pencarian fakta-fakta, tetapi juga kita mengedepankan juga tentang kondisi korban. Sesuai dengan tupoksi dari 6 LNHAM ini, memang salah satunya adalah kita akan menganalisa juga dampak daripada peristiwa kaitannya dengan korban dan keluarganya, karena hal ini juga cukup penting. Kalau memang ini menjadi temuan, maka temuan-temuan ini yang kemudian harus direkomendasikan kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus memikirkan bagaimana dampaknya terhadap korban dan keluarganya tersebut, gitu. Sehingga ini akan jadi satu paket secara keseluruhan dan komprehensif. Kita berusaha sesegera mungkin tim ini bisa bekerja. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya, bahwa sebenarnya 6 lembaga HAM ini kan juga sudah turun ke lapangan, melakukan pemantauan, mengumpulkan sejumlah informasi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja secara efektif menggunakan waktu yang ada, karena para korban kan juga sudah menanti, gitu ya, baik mereka yang sedang ada dalam proses hukum atau mereka sedang dalam kondisi luka-luka atau mereka yang sudah meninggal dunia. Tentu ini membutuhkan upaya tindak lanjut yang serius dari negara, dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum. Mohon dukungannya agar tim ini nanti bisa bekerja secara efektif dan efisien ke depan dan memberikan harapan bagi para korban. Namun yang menjadi perhatian, pembentukan tim independen LNHAM
selaku tim pencari fakta disebut beriringan dengan rencana pemerintah membentuk tim yang serupa. Sehingga publik pun dibuat bertanya, apakah hal itu akan berpengaruh pada kinerja masing-masing tim pencari fakta? Apalagi tidak menutup kemungkinan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang akan diproses oleh LNHAM. Lantas, bagaimanakah tim independen LNHAM menyikapi hal tersebut? Untuk pembentukan tim ini sebenarnya sudah kita diskusikan beberapa kali sejak lebih dari seminggu yang lalu. Jadi kesepakatan apakah kita perlu membentuk tim itu memang sudah kita diskusikan, karena ini kan melibatkan 6 lembaga, dan kalau salah satu di antara tidak setuju tentunya kita tidak membentuk tim gabungan 6 LNHAM ini. Nah, oleh karena itu, apakah pembentukannya merespon rencana pembentukan yang akan dilakukan oleh pemerintah, itu mungkin kebetulan aja yang punya pemerintah. Jadi kami sudah lebih dulu, tapi kalaupun pemerintah akan membentuk, tidak ada masalah, silakan aja. Jadi kita sama-sama bekerja nantinya. Nah, tentang laporan ke Presiden, tentu saja karena kami semua, hampir semua kami memberikan laporan kepada Presiden. Ada juga laporan-laporan yang harus diserahkan kepada pihak-pihak yang penting untuk mendengarkan laporan kami, termasuk DPR dan bahkan lembaga HAM internasional. Jadi pihak-pihak yang selama ini memang menerima laporan kami bisa jadi akan menerima mendengarkan laporan kami juga. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR, dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya, karena kami juga memiliki tanggung jawab moral, sehingga tentu akan kami laporkan perkembangannya kepada publik. Di sisi lain, tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM juga membuka diri kepada seluruh masyarakat yang ingin ikut turun tangan dalam penuntasan berbagai persoalan yang terjadi dalam aksi demonstrasi kemarin. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat hanya sebatas memberi masukan dan informasi saja, bukan ikut serta menjadi bagian tim pencari fakta. Hal itu dilakukan demi mempertahankan independensi dari LNHAM. Tim juga membuka diri pada seluruh masyarakat yang hendak menyampaikan informasi ataupun data yang dapat membantu proses pencarian dan pengumpulan fakta. Hasil pemantauan ini bukan hanya untuk menjawab luka hari ini, melainkan juga untuk memastikan hak asasi manusia termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dijunjung tinggi dan dilindungi. Jadi kami sebagai LNHAM dan menyatakan diri sebagai independen ya, tim pencari fakta independen ini, kita akan membuka diri untuk mendapatkan masukan dari pihak manapun. Nah, oleh karena itu keberadaan dari masyarakat sipil bukan sebagai bagian dari tim, kami melihatnya seperti itu agar independensi LNHAM ini bisa kita jaga, tetapi informasi apapun yang dari masyarakat sipil tentunya kita akan membuka diri seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi dari mereka, karena yang kita ingin melihat secara jelas peristiwa yang terjadi ini. Mengenai keterlibatan masyarakat sipil, tentu juga ada ahli-ahli expert yang pasti selain yang disebutkan oleh Pak Gawe tadi, tapi juga ada expert ahli yang bisa menjadi narasumber bagi tim ini dalam melakukan analisis ketika temuan-temuan sudah makin kaya dan makin
lengkap untuk dilakukan analisis. Terlepas dari itu, tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana sosok Ahmad Sahroni yang hingga kini menghilang entah kemana. Ya, pasca menjadi korban penjarahan, akibat ucapannya yang dinilai merendahkan publik, pria dengan sebutan Sultan Tanjung Priok itu seakan menghilang di telan bumi. Ia yang sebelumnya tak pernah canggung tampil di depan publik, kini benar-benar berhati-hati. Akan tetapi, di tengah ramainya sorotan itu, justru tersebar luas sebuah video yang menunjukkan Sahroni sedang berada di pesawat terbang bersama anggota TNI. Sontak saja, publik lagi-lagi dibuat murka. Padahal, belum diketahui secara pasti kapan diambilnya gambar tersebut. Ya, ini menjadi kebanggaan kita. TNI AU. Tim Sarawat ya, sedang mengawal kita semua. Negara Kesatuan Republik. Untuk Ranger Pink, pesan saya kembalilah Pak ke Indonesia Pak. Menundukkan kepala serendah-rendahnya sebagai mana kita manusia, meminta maaf juga Pak kepada warga, mengademkan situasi. Dengan cara Bapak menghilang gini, kita malah semakin hancur di negara Pak. Banyak korban, banyak kerusuhan. Karena muaranya ini banyak yang bilang sih dari Bapak, dari perkataan Bapak. Ayo Pak, bijak, merendah serendah-rendahnya Pak. Saya tidak ada dendam, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua saya sudah ikhlas. Tetapi tolong tunjukkan kepada masyarakat, Bapak Ranger Pink, bahwa Bapak adalah sosok wakil rakyat yang berani berbicara dan berani bertanggung jawab atas sikap yang Bapak lakukan. Itu aja Pak. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.